Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatul Munawwaroh dari kelas PGMID Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja individu saya, yaitu mereview sebuah jurnal guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Ella Munifatus Sa'diyah MH. Baik, di sini saya telah mengambil sebuah jurnal dengan nama jurnal yaitu Jurnal Dinamika Hukum dengan judul jurnal yaitu Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia berbasis Pancasila yang ditulis oleh Dayanto dari Fakultas Hukum Universitas Darussalam Ambon dengan volume 13 nomor 3 tahun 2013. Telah kita ketahui dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen pasal 1 ayat 3 telah disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Namun sejauh ini hukum di Indonesia masih terkesan dibuat-buat dan tanpa arah. Apalagi hukum yang dilakukan pasca reformasi ini itu masih bersifat reaktif, parsial, dan tambal sulam, sehingga belum tampak kerangka orientasi dasar hukum Indonesia yang dapat dijadikan tuntunan atau panduan sehingga dapat membuat hukum di Indonesia itu menjadi lebih efektif guna menuju cita-cita bangsa Indonesia, yaitu menuju kesejahteraan bagi rakyat Indonesia secara lahir dan batin. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bahwa arus utama paradigma negara hukum ada dua. Yang pertama yaitu Rechtsstaat, yang kedua yaitu Rule of Law. Yang pertama, Rechtsstaat itu bertumpu pada sistem hukum civil law. Jadi civil law itu mempunyai arti yaitu suatu hukum yang diilhami dari hukum Romawi dengan ciri-ciri ditulis, dikumpulkan, dan dikodifikasi dan tidak dibuat oleh hakim. Yang kedua yaitu Rule of Law. Jadi Rule of Law ini merupakan suatu sistem hukum yang menganut sistem hukum common law. Jadi common law adalah keputusan tertinggi terletak pada hakim atau peradilan. Lalu apa sih paradigma pembangunan negara hukum Indonesia berbasis Pancasila? Baik, saya akan menjelaskan setelah ini. Namun sebelumnya telah kita ketahui bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Sedangkan paradigma di sini adalah bagaimana implementasi Pancasila digunakan dalam kerangka paradigma pembangunan hukum di Indonesia. Langsung saja kita masuk kepada sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Di sini telah kita ketahui bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sumber yang tertinggi, yang menciptakan manusia, yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya, dan juga beserta nilai-nilai yang ada di dalamnya. Sehingga apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak terlepas dari Tuhan. Jadi di sini hukum di Indonesia diharapkan tetap dilakukan dengan mempunyai dasar komitmen luhur dan budi pekerti yang baik sehingga kita tidak melenceng dari ajaran Tuhan dan tetap menghargai sesama manusia. Selanjutnya yaitu sila yang kedua, yaitu negara hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini apa sih maksudnya? Jadi negara hukum dibuat untuk perlindungan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai manusia, sehingga tidak akan terjadi kesewenang-wenangan dari pemerintah kepada rakyat, dari kelompok yang mayoritas kepada kelompok yang minoritas, sehingga akan tercipta hukum yang adil, sehingga akan tercipta masyarakat yang adil dan beradab. Selanjutnya yaitu sila yang ketiga, yaitu negara hukum yang berpersatuan Indonesia. Apa sih maksudnya? Baik, telah kita ketahui bahwa di Indonesia terdiri dari berbagai macam keberagaman. Jadi di sini tidak boleh ada diskriminatif antara kelompok yang tinggi dengan kelompok yang rendah, antara suku dengan suku yang lain, itu tidak boleh. Jadi di negara hukum di sini semua dinyatakan sama, tidak boleh ada yang ditinggikan dan tidak boleh ada yang direndahkan, sehingga kita tidak akan mengesampingkan kepentingan dari kelompok yang lain, maupun kita tidak akan meninggikan dari kelompok-kelompok yang lain, seperti itu.
Lanjut kepada sila yang keempat, yaitu negara yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi apa sih maksudnya di sini? Telah kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi, dan nilai-nilai demokrasi di sini kita taruh dalam frame gotong royong. Jadi di sini kita lebih mengedepankan apa sih apresiasi dan komunikasi dari rakyat. Kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh warga, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokratis dan mengedepankan musyawarah, seperti itu. Selanjutnya yaitu sila yang kelima, yaitu negara hukum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya begini, paradigma pembangunan hukum di Indonesia ini harus mensyaratkan kepedulian atau rasa respon yang tinggi terhadap seluruh elemen masyarakat, sehingga mereka akan mempunyai hak yang sama di antara semua, entah itu dari yang kaya atau yang miskin dan lain sebagainya, sehingga akan tercipta rasa adil bagi seluruh elemen masyarakat di seluruh Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan dari paradigma pembangunan negara hukum Indonesia berbasis Pancasila yaitu negara hukum Indonesia mensyaratkan bahwa harus didasari dengan 5 dasar, yaitu yang pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat kerakyatan, yang kelima keadilan sosial, sehingga akan tercipta seluruh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.